King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, kakinya pendek, lehernya panjang. Shalom adik-adik, selamat baku dapole dan kakak Nus. Dan sekarang kita akan membahas tentang pertemuan ke-11 tentang kebaikan dan kesetiaan. Oleh karena itu, sebelum katong masuk dalam katong punya pembahasan di dalam video, mari katong satu dalam doa. Katong berdoa buka, tapi di dalam doa buka ini sekaligus katong akan berdoa firman Tuhan. Karena setelah ini katong juga akan membacakan firman. Oleh karena itu, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, lalu katong berdoa sama-sama. Mari katong satu dalam doa. Kakak Nus yang lihat, tapi Tuhan Yesus yang lihat adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Semua itu karena cinta kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menjaga kami di tengah-tengah pandemi ini. Dan di tengah-tengah pandemi ini, kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami selaku pengasuh, selaku anak sekolah minggu. Kami akan memulai pembahasan materi ini. Tapi sebelum itu, kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman ini, kami boleh mengerti materi ini, sehingga kami boleh memaknainya dan melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita punya pembacaan di hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13. 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13. Silakan buka, lalu katong baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Katong punya pembacaan sampai di situ adik-adik. Lalu setelah ini katong akan melihat video tentang kebaikan dan kemurahan. Oleh karena itu, mari katong simak sama-sama video berikut ini. Kebaikan itu perbuatan yang menyenangkan, perbuatan yang membahagiakan orang lain atau memberikan kepuasan terhadap orang lain. Selain itu, kebaikan juga merupakan perbuatan baik menolong orang lain secara moral. Nah adik-adik, Rasul Paulus menggunakan kata dari bahasa Yunani, yaitu agatosune. Agatosune ini memiliki arti yaitu kebajikan dalam segala perkara, atau lebih dari kebaikan begitu. Yang berikutnya, orang-orang yang menganut agatosune ini, kemudian mereka berbuat baik tanpa pandang bulu. Mereka berbuat baik tanpa melihat suku, ras, agama, atau dia dari golongan mana. Tetapi mereka berbuat baik kepada semua orang. Bahkan mereka berbuat baik kepada musuhnya. Dan itu hal yang harus katong tiru. Mengampuni musuh sama seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kebaikan dan kemurahan itu hampir sama. Tapi jelas-jelasnya kedua kata ini memiliki hal yang berbeda. Letak perbedaannya itu adalah kalau kemurahan atau Kristos itu hanya bersifat seperti membantu orang lain atau menolong orang lain. Tetapi kalau kebaikan atau agatosune itu lebih dari sekedar kemurahan, lebih dari sekedar membantu orang lain. Di situ terdapat unsur disiplin dan unsur marah. Artinya bahwa marah dan disiplin ini membangun katong punya hidup, digunakan untuk membangun katong atau adik-adik punya kehidupan. Seperti kalau katong di Ambon itu mengenal orang tatua marah for bae, katong dapat marah for bae, kemudian katong didisiplinkan supaya disiplin dan dimarahi itu ketika katong salah, supaya katong bisa memperbaiki katong punya kesalahan dan katong bisa mendisiplinkan katong punya diri itu dari kesalahan itu. Kalau ada pepatah di Ambon, di ujung rotang ada didikan, atau di ujung rotang ada emas. Oleh karena itu,
Mari katong sama-sama melakukan kebaikan dan kemurahan itu yang akan punya bahasa Yunani, Krestos dan Agatosune. Itu yang paling penting. Oke? Mantap. Kesetiaan itu diambil dari bahasa Yunani. Kata Yunaninya itu adalah pistis. Kalau pistis ini dia mempunyai arti yang artinya layak untuk diandalkan atau layak untuk dipercayakan. Kalau dia punya bahasa tren yang sekarang ini adalah loyalitas. Yang jadi pertanyaannya, kenapa orang Kristen yang percaya kepada Kristus harus memiliki kesetiaan? Jawabannya sangat gampang dan sangat sederhana. Yang pertama, karena Allah itu merupakan sumber kesetiaan, sehingga kita harus tetap setia. Dan yang kedua adalah karena kesetiaan Yesus Kristus terhadap manusia dalam misi penyelamatan manusia. Oleh karena itu, katong harus setia juga. Karena Yesus telah setia untuk menyelamatkan katong, makanya katong harus setia pula. Dan itu harus dimiliki oleh semua orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Itu. Oleh karena itu, orang Kristen yang percaya kepada Kristus juga harus menjaga kepercayaan itu. Yang pastinya dalam hal yang baik, bukan hal yang buruk. Ingat itu adik-adik? Mantap. Konsekuensi adalah dampak yang kita terima karena perbuatan yang telah kita lakukan. Orang Kristen yang memiliki kesetiaan juga akan mendapatkan konsekuensinya. Oleh karena itu ada 4 konsekuensi yang akan diterima ketika kita memiliki kesetiaan. Yang pertama, mendapatkan penghargaan karena kesetiaan kita. Yang kedua, kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar karena kita telah setia mengerjakan tanggung jawab yang kecil. Seperti kata firman, selesaikanlah dulu perkara yang kecil, maka akan kuberikan kepadamu perkara yang besar. Yang ketiga adalah kita akan lebih produktif atau kita akan lebih berguna dan dapat diandalkan dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah lewat kesetiaan, maka kita akan mendapat banyak pengalaman, baik pengalaman dalam bekerja atau pengalaman dalam hidup. Oleh karena itu, lebih baik kita memiliki kesetiaan, dan pesan terakhir adalah tetaplah setia dalam berbuat baik, karena itu baik adanya. Mantap. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Nah adik-adik, katong punya materi sampai di situ, tapi tenang, katong akan berkuda lagi di materi-materi selanjutnya. Oleh sebab itu, kiranya adik-adik memaknai materi tadi tentang kebaikan dan kesetiaan, lalu melakukan dalam kehidupan adik-adik sekalian, supaya apa yang firman bilang akan terjadi, dan katong melakukan apa yang firman bilang itu. Mantap. Sekarang katong akan pulang, katong akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi sebelum itu, mari katong satu dalam doa. Katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau telah menjaga, melindungi kami semua sampai dengan saat ini. Dan kiranya materi-materi yang telah kami bahas tadi, yang telah adik-adik ini nonton, kiranya dapat bermanfaat dan mereka boleh melakukan arti kebaikan dan kesetiaan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Kiranya Engkau berkati semua keluarga-keluarga kami, orang tua terkasih kami di rumah, supaya mereka boleh ada dalam sukacita selalu dan diberikan berkat daripadamu. Kiranya Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami yang kami buat jikalau melawan titah kehendak-Mu, baik secara sadar maupun tidak sadar, lewat pikiran, perbuatan maupun kata-kata, supaya tidak menjadi penghambat bagi kehidupan kami atau proses kami di tempat lainnya. Dan Engkau berikan berkat bagi kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, tapi sebelum itu kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa mau tinggal menyertai, menaungi, menjaga semua orang yang menyayangi, yang membenci kami, bahkan musuh kami sekalipun, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ketemu punya pertemuan sampai di sini, dan sampai baku dapat di pertemuan selanjutnya. Dadah.